6, 16, 18 2 Korintus 6, 16, 18 Dan apa persamaan bait Allah dengan berhala? Karena kamu adalah bait Allah yang hidup, sebagaimana Allah telah berfirman, Aku akan diam di dalamnya, dan aku akan berjalan di antara mereka, dan aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Karena itu keluarlah dari antara mereka, dan pergilah, firman Tuhan, dan jangan menyentuh apapun yang najis, dan aku akan menerimamu, dan aku akan menjadi ayah bagimu, dan kamu akan menjadi putra dan putriku, firman Tuhan yang Maha Kuasa. 2 Korintus 6, 16, 18 Dikuduskan sebagai anak Tuhan melalui kasih inilah Ia menguduskan kita sehingga akhirnya kita memiliki perilaku dan sikap yang khas sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan berkata, Aku akan tinggal bersama mereka dan berjalan di antara mereka, dan aku akan menjadi Tuhan mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Tuhan menuntut kekudusan kita untuk kebaikan kita dan akan mendisiplinkan kita untuk mencapainya, seperti seorang ayah mendisiplinkan anak-anaknya. Tahan kesulitan sebagai disiplin, Tuhan memperlakukan Anda seperti anak-anak. Untuk apa anak tidak didisiplinkan oleh ayahnya? Jika Anda tidak disiplin, dan semua orang disiplin, maka Anda adalah anak haram dan bukan anak sejati. Kami telah memiliki orang tua manusia yang mendisiplinkan kami dan kami menghormati mereka untuk itu. Berapa banyak lagi kami harus tunduk kepada Bapa Roh kami dan hidup? Orang tua kami mendisiplinkan kami untuk sementara waktu sesuai keinginan mereka, tetapi Tuhan mendisiplinkan kami untuk kebaikan kami, semoga kami berbagi dalam kesuciannya. Ibrani 12, 7, 10 Jadi ketika Tuhan mendisiplinkan Anda, jangan menganggapnya terlalu enteng atau terlalu serius. Jangan memandang rendah didikan Tuhan, dan jangan kehilangan telinga ketika Dia menegurmu, karena Tuhan mendidik orang yang dikasihinya. Ibrani 12, 5 Karena tujuan Allah bukanlah untuk menghukum, tetapi untuk membangun. Sebagai orang tua, Tuhan adalah penyayang dan penyayang, lambat marah, penuh kasih. Dia tidak akan menuduh selama-lamanya, dan tidak menyimpan amarahnya selamanya. Dia tidak memperlakukan kita sebagai dosa kita layak, atau membalas kita sesuai dengan kesalahan kita. Sebab setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih-Nya kepada orang-orang yang takut akan Dia, seperti timur dari barat, dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti seorang ayah menyayangi anak-anaknya, demikianlah Tuhan kasihanilah orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103, 8, 13 Allah juga mempraktekkan kebapaannya dalam keluarga Allah melalui orang-orang percaya yang matang. Karena kamu tahu bahwa kami memperlakukan kamu masing-masing seperti seorang ayah memperlakukan anak-anaknya sendiri, mendorong, menghibur, dan menasihati mereka untuk menjalani kehidupan yang layak bagi Allah, yang memanggil mereka ke kerajaan dan kemuliaan-Nya. 1 Tesalonika pukul 2:11 Inilah jenis-jenis kegiatan yang menjadi ciri orang tua, mendorong, menghibur dan menasihati. Sebagaimana Allah Bapa kita selalu tersedia bagi kita. Dia mendengar semua tangisan kita. Karena kamu tidak menerima roh yang membuat kamu menjadi budak ketakutan lagi, tetapi kamu telah menerima roh keputraan. Dan olehnya kami berseru, Abba, Ayah. Roma pukul 8:15 Jadi, dalam pengertian ini, kita tidak perlu takut untuk mendekatinya. Maka, marilah kita mendekati tahta kasih karunia dengan keyakinan. Ibrani pukul 4:16 Tetapi, pada saat yang sama, karena kamu memanggil seorang bapa yang menghakimi pekerjaan setiap orang dengan tidak memihak, jalani hidupmu sebagai orang asing di sini dengan penuh hormat. 1 Petrus pukul 1:17 Catatan penulis video, pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus Saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Dalam Efesus 2:8-9 ada tertulis, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan ini bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Tuhan. Itu tidak berasal dari pekerjaan, jangan sampai ada orang yang menyombongkan diri. Efesus 2:8-9 Roma 10:9-10 Yaitu, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya kepada kebenaran, dan dengan mulut orang mengaku kepada keselamatan. Roma 10:9-10